Jadi saudara berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, tujuannya saudara, supaya kita konsentrasikan diri kita untuk peka mendengar kehendak Tuhan. Jadi dalam puasa saudara, waktu kita mulai tidak makan, tidak minum, itu tujuannya supaya saudara keinginan daging ini jangan muncul. Ada banyak keinginan-keinginan daging yang menghalangi sehingga kita tidak bisa mengenal kehendak Tuhan. Kalau tidak, keinginan daging lebih dominan. Sehingga waktu kita mau mendengar suara Tuhan, sudah susah. Karena doa puasa itulah membersihkan diri kita, membersihkan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga karunia itu muncul dengan baik, saudara. Karena kecampur dengan keinginan daging. Tuhan bukakan rahasia, tapi setan sabotase. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Saudara yang siap, sama-sama kita belajar, mari bersama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, salam. Puji Tuhan, hari ini kita lanjut pelajaran pada pertemuan yang ke-6, yaitu tentang doa puasa. Saudara bisa buka di buku masing-masing tentang doa puasa. Baik, doa puasa. Pengertian doa puasa adalah tindakan menyangkal diri sendiri dan dari segala keinginannya, serta berdiri di antara Allah dan manusia demi keselamatan orang lain. Puasa adalah berpantang terhadap makanan atau minuman, pikiran dari dosa, keinginan daging, dan dari roh-roh ilah dunia ini demi maksud rohani agar dapat mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan. Dalam Yesaya 58 juga dikatakan di situ, bukan puasa yang kukehendaki adalah supaya engkau membuka Puasa yang kukehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya kau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Saudara, dalam kitab Yesaya 58 ini ayat 6 dan seterusnya, ini satu penjelasan, satu paket tentang puasa. Dan memang ini penjabarannya luas sekali. Jadi puasa itu punya hubungan dengan baik hal-hal secara rohani maupun juga bagaimana kita menjadi berkat secara jasmani. Kita bisa menjadi berkat secara rohani, tapi juga kita bisa menjadi berkat secara jasmani. Dalam puasa kita akan melatih kepekaan kita supaya bisa mencari kehendak Tuhan. Jadi saudara berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, tujuannya saudara, supaya kita konsentrasikan diri kita untuk peka mendengar kehendak Tuhan. Mencari tahu apa maunya Tuhan. Jadi dalam puasa saudara, waktu kita mulai tidak makan, tidak minum, itu tujuannya supaya saudara keinginan daging ini jangan muncul. Biasanya saya kasih contoh. Kalau orang suka marah, waktu dia berpuasa, apalagi kalau sudah puasa 3 hari, mau marah juga tidak bisa. Halo? Kalau sudah puasa 3 hari tidak makan, hari pertama, hari kedua itu pasti tidak makan dan tidak minum. Hari kedua pasti ngomong pun sudah susah.
Orang marah juga pasti dia cuma nonton saja. Apalagi kalau hari ketiga. Halo, itu sudah berat. Nah, itu tujuan puasa. Jadi puasa itu adalah juga untuk mematikan keinginan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ada begitu banyak keinginan daging dalam diri manusia. Ada banyak keinginan daging yang menghalangi sehingga kita tidak bisa mengenal kehendak Tuhan, tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Ini diumpamakan seperti rumput yang tumbuh, saudara. Jadi waktu kita berpuasa, maka rumput-rumput keinginan daging ini, saudara, akan mudah dicabut, dibersihkan, supaya kerohanian kita bertumbuh dengan baik. Nah, sebab itu kalau dalam doa pelepasan, saudara, ada orang-orang yang memang terikat dengan kuasa gelap, yang dulunya pakai kuasa gelap dan sebagainya. Begitu dalam doa puasa, memang kadang-kadang sudah ditengking tapi belum bisa pelepasan dengan baik. Maka kita anjurkan orang itu untuk puasa. Waktu dia berpuasa, lalu kita juga puasa, sama-sama berdoa, maka setan dalam dirinya mudah diusir keluar. Karena apa? Karena keinginan dagingnya sudah mati. Rumput-rumput yang tumbuh itu sudah dibersihkan, dimatikan. Keinginan dagingnya dimatikan. Jadi waktu pelepasan mudah sekali. Sebab setan berada di balik keinginan daging. Nah, keinginan daging itu dalam Alkitab dijelaskan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi saudara, puasa ini, saudara, memang untuk mematikan keinginan daging. Melemahkan itu sehingga waktu kita doa, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak, keinginan daging lebih dominan. Sehingga waktu kita mau mendengar suara Tuhan, sudah susah. Ini Tuhan yang bicara atau apa ini? Karena keinginan daging lebih dominan. Apalagi kalau keinginan daging itu ada keterikatan di dalamnya, yaitu ada setan masuk di dalam keinginan daging itu, maka lebih berat lagi. Untuk mendengar kehendak Tuhan, mendengar tahu maksud Tuhan, sudah tidak bisa. Nah, sebab itu saudara, dengan berpuasa betul-betul mematikan keinginan daging, sehingga mudah waktu pelepasan didoakan, ditengking, mudah lepas. Nah, doa puasa juga adalah, saudara, di mana saudara kita mempersiapkan diri kita untuk nantinya kita masuk dalam doa peperangan rohani. Dalam doa syafaat itu karunia-karunia mulai ditumbuhkan oleh Tuhan. Waktu seseorang mulai belajar berdoa, bergaul dengan Tuhan, maka nanti karunia-karunia rohani mulai tumbuh. Namun saudara, supaya karunia-karunia itu bertumbuh dengan baik, dan karunia-karunia itu bisa bekerja dalam diri kita dengan baik, dengan sempurna, maka harus kita lakukan doa puasa. Karena doa puasa itulah membersihkan diri kita, membersihkan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga karunia itu muncul dengan baik, saudara. Sebab kalau tidak, nanti kecampur dengan keinginan daging. Kalau masih ada keinginan daging, waktu Tuhan pakai kita, waktu Roh Kudus bekerja, maka kecampur. Begitu dapat penglihatan, lihatnya sapi satu ekor, tapi ekornya yang kelihatan. Halo. Jadi penglihatannya tidak jelas, karena kecampur dengan keinginan daging. Tuhan bukakan rahasia, tapi setan sabotasi. Halo? Karena diri masih ada keinginan daging. Jadi tidak bisa maksimal karunia-karunia bekerja. Nah, sebab itu saudara, memang harus dilakukan puasa sungguh-sungguh. Dan lewat puasa kita pasti mengerti kehendak Tuhan. Kita pasti mengenal kehendak Tuhan. Dan lewat doa puasa itu Tuhan akan beri kemampuan, urapan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan itu juga. Jadi dua hal ini akan terjadi.
Waktu kita berpuasa kita mengerti kehendak Tuhan. Dan waktu kita berpuasa juga kita akan dikasih kemampuan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Rata-rata di dalam Alkitab orang yang berpuasa, saudara, itu benar-benar mengerti kehendak Tuhan dan sanggup melakukan kehendak Tuhan itu dengan baik. Kenapa? Karena keinginan-keinginan daging sudah dikikis, dilepaskan, dibebaskan. Nah, jadi doa puasa punya hubungan yang erat juga dengan doa pelepasan untuk pemulihan, pembersihan diri kita. Nah, puji Tuhan saudara. Jadi kemudian saudara, doa puasa ini juga karena dikatakan tadi untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Maka dalam doa puasa ini juga saudara, kita bisa mengerti kehendak Tuhan bagi pribadi kita, atau pribadi seseorang, atau pribadi atau kelompok gereja, atau kehendak Tuhan bagi satu kota, satu bangsa. Tuhan bisa bukakan banyak hal tentang kehendak Tuhan. Tergantung bagaimana Tuhan membawa pendoa itu bertumbuh dalam doa-doanya. Alkitab bilang barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Tapi sudah tentu kita mulai dari puasa untuk pribadi kita dulu. Latihan puasa untuk diri kita dulu. Berpuasa untuk mengerti kehendak Tuhan bagi diri kita, atau puasa untuk bisa mengerti, waktu baca Alkitab bisa mengerti, puasa untuk bisa berdoa, begitu berdoa bisa masuk hadirat Tuhan, bisa peka dengan Tuhan. Ini latihan-latihan dasar dulu. Tuhan tidak akan bisa membukakan hal-hal yang lebih besar untuk saudara mengerti rahasia, maksud kota, daerah, atau hal-hal yang lebih besar kalau tidak melewati hal-hal yang seperti ini. Sebab itu orang percaya harus dimulai dari berdoa puasa untuk dirinya sendiri dulu. Apa maunya Tuhan untuk pribadinya? Apa kehendak Tuhan untuk pribadinya? Paling tidak untuk apa? Supaya bisa mengerti firman Tuhan. Bisa mengerti waktu orang khotbah, pikiran itu bisa cepat nangkap firman Tuhan. Dan itu harus terjadi lewat puasa. Banyak hal akan terjadi. Begitu habis puasa saudara baca Alkitab, rasanya kok ringan sekali. Pikiran jadi ringan. Maunya baca terus. Semangat untuk kerohanian itu tumbuh. Karena apa? Keinginan daging sudah tidak ada lagi. Jadi keinginan roh kuat. Karena keinginan roh kuat, maka dia akan memotivasi kita untuk hal-hal yang rohani itu betul-betul semangat sekali. Sampai orang bilang, cinta Tuhan habis-habisan. Semangat sekali. Nah, sebelumnya saudara, kalau ada keinginan daging terlalu banyak, itu baca Alkitab seperti berat sekali. Begitu baca Alkitab, waduh, kayaknya ini makanan berat ini. Begitu baca, tidak mengerti, pikiran kemana-mana, begitu. Nah, kalau ada seperti itu, dan kalau berdoa juga rasanya berat, begitu berdoa, pikiran tidak tahu kemana. Dia sudah ke pohon mana, sehingga kemana, habis baru kembali lagi. Tiba-tiba kaget, tadi saya kok berdua ya? Halo? Nah, kalau ada hal-hal seperti itu tandanya kita harus doa puasa. Karena kurang konsentrasi, tidak bisa masuk hadirat Tuhan, rasanya berat. Nah, hal-hal ini menghalangi untuk pertumbuhan kerohanian kita, saudara. Nah, tetapi kalau saudara mulai dengan puasa, waduh luar biasa. Habis itu semangat rohaninya kembali lagi. Kembali lagi. Dan memang puasa itu tidak ditetapkan harus berapa lama, harus bagaimana. Tetapi dimulai dari diri kita sampai kita bisa mengalami satu perubahan. Yaitu keinginan kita untuk Tuhan, untuk hal-hal rohani mulai lebih suka dibanding keinginan untuk hal-hal duniawi. Kalau sudah mulai terjadi demikian, sudah. Kita jalanin saja. Begitu sewaktu-waktu, beberapa tahun kemudian mungkin berat lagi. Kasih mula-mula kepada Tuhan mulai kurang. Lakukan lagi doa puasa. Puasa lagi. Nanti Tuhan akan kobarkan itu, api lagi. Kasih mula-mula akan dikobarkan lagi. Nah, jadi prosesnya, bahwa kalau kita lakukan puasa, itu akan membuat kita lebih peka dengan hal-hal yang rohani. Amin. Baca Alkitab, baca buku, cepat ngerti loh
akan cepat mengerti. Karena Tuhan akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan akan membuat kita mengerti hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Itu lewat doa puasa. Baik, ada beberapa jenis puasa di sini. Saya coba dengan cepat supaya kita buru pelajaran ini. Kalau bisa hari ini kita masuk dalam sampai dengan bagaimana mendengar suara Tuhan. Ada beberapa jenis doa puasa. Nah, ada puasa pribadi. Nah, kemudian ada puasa gereja, puasa kota, puasa bangsa. Nah, jadi Alkitab menjelaskan di dalam Alkitab itu ada ayat-ayatnya, nanti saudara bisa baca sendiri, bahwa ada puasa pribadi, puasa gereja, puasa kota. Jadi satu pribadi bisa berdoa puasa, gereja juga bisa doa puasa, satu kota juga bisa berpuasa. Jadi pribadi mencari kehendak Tuhan, seorang atau pribadi kita mencari kehendak Tuhan, kemudian gereja bisa berpuasa bersama-sama untuk mencari kehendak Tuhan. Dan juga satu kota bisa berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Tergantung bagaimana situasi, kondisi yang terjadi. Nah, saya kasih contoh, beberapa contoh dalam Alkitab ini, saudara. Kalau kita lihat, Daniel berpuasa untuk bangsa Israel. Kalau nanti kita baca dalam Daniel 9 ayat 3 dan seterusnya, Daniel berdoa untuk bangsa Israel, dia berpuasa. Dan saat itu Tuhan membukakan rahasia kehidupan bangsa Israel nanti seperti apa 70 tahun ke depan. Bangsa Israel nasib hidupnya akan seperti apa. Nah, ini puasa akhirnya Tuhan bukakan kehendak Tuhan bagi satu bangsa. Nanti satu bangsa Israel ini bakal seperti apa? Perjalanan hidupnya akan seperti apa? Pemulihan nanti ke depan akan seperti apa? Dan Tuhan bukakan itu bagi Daniel. Nah, ini sudah menyangkut kepada satu puasa satu bangsa. Nah, kemudian kita lihat bahwa selanjutnya ada doa puasa gereja. Gereja berpuasa mengutus Barnabas dan Saulus. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Gereja berpuasa sungguh-sungguh. Mereka berdoa berpuasa dan Tuhan berbicara, utuslah Barnabas dan Saulus. Ternyata waktu gereja mulai berpuasa, Tuhan berbicara. Tuhan kasih tahu, sekarang utus Barnabas dan Saulus untuk mengambil keputusan gereja berpuasa. Alkitab memberikan contoh bahwa dalam mengutus ataupun menetapkan, mengambil keputusan, itu mereka berpuasa. Dalam Kisah 14 ayat 23, gereja menetapkan para penatua. Para penatua waktu mau ditetapkan oleh rasul-rasul sebagai gembala di tempat itu, maka mereka lakukan doa dan puasa. Luar biasa. Untuk menetapkan pemimpin-pemimpin, untuk mengutus pemimpin-pemimpin pergi, mengutus misionari-misionari, maka mereka lakukan dengan doa dan puasa. Kenapa? Karena dalam doa dan puasa itu mereka mencari kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan. Dan di situ Tuhan berbicara. Nah, kalau sekarang kita seperti apa? Gitu. Kalau kita gereja mengutus, gitu, kita bikin perundingan, sidang. Lalu kita ketok palu. Halo? Kita ketok palu. Sudah kita utus saja. Padahal gereja dulu doa dan puasa sampai Tuhan berbicara. Dan mereka ngutus. Saya perhatikan di sini bahwa memang penting sekali. Dan kalau gereja mulai terus belajar mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, saya percaya kita gereja akan menuju kepada satu perubahan yang dahsyat. Amin. Ini yang terjadi di gereja mula-mula. Mereka lakukan doa puasa sungguh-sungguh dan Tuhan berbicara. Berarti gereja mula-mula itu selalu mendapat tuntunan Tuhan dan Tuhan selalu berbicara.
Dan untuk Tuhan berbicara, ambil keputusan-keputusan penting, selalu dilakukan doa dan puasa. Dalam keputusan-keputusan tertentu, takutnya kita lakukan keputusan berdasarkan kemauan kita, keinginan kita. Sebab itu, dalam doa dan puasa, kita akan bisa mengerti, ini benar ini, Tuhan yang suruh, ini Tuhan berbicara ini. Nah itu. Jadi doa puasa supaya mengenal kehendak Tuhan. Tadi saya sudah katakan, dengan puasa, keinginan daging tidak akan bisa muncul, betul? Tapi kita peka untuk lebih peka dengan keinginan Tuhan. Dengan kehendak Tuhan, kita akan lebih mudah. Nah sebab itu kalau kita lihat gereja mula-mula, mereka sungguh-sungguh berpuasa supaya mereka tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Siapa yang akan diangkat untuk ditetapkan jadi gembala. Siapa yang akan ditetapkan. Itu mereka harus berpuasa. Siapa yang harus diutus. Mereka berpuasa dan mereka lakukan. Saya percaya kalau gereja masuk dalam hal seperti ini. Gereja akan bertumbuh dengan luar biasa. Nah. Puji Tuhan. Nah kemudian saudara kita melihat bagaimana Yunus berpuasa untuk kota Niniwe. Kota Niniwe pun Yunus memberitahukan bagi kota Niniwe bahwa kota Niniwe ini saudara akan dihancurkan. Tuhan suruh Yunus pergi beritahukan bahwa kota ini 40 hari lagi akan dihancurkan. Dan kalau kita membaca dalam Alkitab ternyata bahwa akhirnya raja turun dari taktanya, dia dari singgasana. Turun dari taktanya dan dia berpuasa sungguh-sungguh. Lalu dia perintahkan kepada semua pembesarnya, rakyatnya, sampai binatangnya berpuasa sungguh-sungguh. Di saat mereka berpuasa sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak jadi menghukum lagi kota itu. Dengan doa puasa merendahkan diri sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak menghukum kota itu. Padahal Tuhan sudah pakai Yunus beritahukan bahwa 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena mereka merendahkan diri, puasa sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak menghukum kota itu. Nah, ada banyak peristiwa yang terjadi di kota-kota, di pulau-pulau di Indonesia. Waktu saya khotbah di doa yang di BPH dipimpin sama Ibu Dora Kansil. Di situ ada hadir juga pendoa-pendoa dari Papua waktu itu. Habis khotbah lalu ada sekitar empat orang pendoa yang dari Papua ini bilang begini. Mereka sudah tua-tua, rambut putih. Mereka datang bilang begini, Pak John, kayaknya Bapak mengerti ini. Saya bilang, kenapa? Begini, kami mau ajak Bapak, kami mau ngobrol dulu. Tapi waktunya kayaknya kami perlukan 1 hari. Jadi saya bilang, kalau gitu datanglah di gereja. Saya kasih alamat dan mereka datang di gereja. Ibu-ibu pendoa yang sudah tua-tua. Akhirnya datang kami berdoa habis, kemudian di gereja kami ngobrol. Dia cerita sama saya, dia bilang begini, Pak John, saya dapat beban doa untuk wasior waktu itu. Terus? Jadi Tuhan bicara sama saya harus pergi beritahukan kepada kota Wasior bahwa Tuhan akan menghukum kota ini kalau mereka tidak bertobat. Jadi sebelum terjadi bencana alam itu, Tuhan sudah bicara sama saya. Saya harus pergi ke kota itu untuk beritahukan kepada masyarakat itu, mereka harus bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, maka penghukuman akan datang. Lalu ibu ini, mama ini, kalau sekarang kita panggil mama. Mama ini pergi ke kota Wasior. Lalu dia beritahukan kepada masyarakat di kota itu. Bertobat karena Tuhan akan hukum kota ini. Begitu dia beritahu bertobat. Lalu anak-anak muda ini maki sama dia. Anak-anak muda bilang begini. Mama, kau sudah gila barangkali mama. Akhirnya saudara karena mereka maki dia. Lalu saudara dia tidak tahan. Dia keluar dari kota itu. Waktu dia keluar dari kota itu beberapa waktu kemudian, banjir besar turun tutup itu kota Wasior. Dan dia cerita sama saya, dia bilang begini, tidak ada batu-batu besar di atas gunung itu.
Batu-batu yang besar-besar sekali itu tidak ada di atas gunung itu. Tapi waktu banjir itu turun datang, itu batu-batu besar itu keluar dari dalam bumi. Keluar dari dalam bumi, dibawa dengan air, banjir air dari dalam bumi keluar, lalu bawa itu batu-batu besar dengan lumpur semua, tutup itu kampung-kampung. Jadi menurut dia, di atas gunung itu tidak ada batu yang terlalu besar-besar seperti itu. Tapi itu batu keluar dari dalam bumi. No. Kalau Tuhan yang menggoncangkan, Tuhan yang menghukum saudara, bumi, dari dasar bumi bisa keluar loh. Waktu dia cerita seperti itu, saya sampai pikir, waduh Tuhan. Lalu dia bilang begini, Pak John, setelah kejadian itu saya merasa berdosa. Saya merasa bersalah sebagai pendoa sampai saat ini. Itu yang saya mau tanya kepada Pak John. Menurut Pak John itu bagaimana? Apa yang saya harus buat lagi? Karena saya merasa bersalah. Kenapa? Sampai penghukuman itu terjadi buat Wasyor. Lalu saya bilang begini. Mama, Tuhan Yesus itu dimaki-maki sampai dia digantung di kayu salib sampai mati. Dia tidak lari. Mama baru dimaki saja mama sudah lari. Seharusnya mama tidak lari dari kota itu. Mama harus ada di kota itu dan terus berdoa buat kota itu. Supaya kota itu diselamatkan. Jadi panggilan pendoa adalah seperti itu. Saya bilang. Lalu dia bilang begini. Kalau begitu bagaimana? Saya bilang sudahlah. Mama bertobat saja, kita berdoa. Habis kalau nanti Tuhan suruh lagi ke daerah yang lain, mama harus siap. Kita berdoa, Tuhan pasti ampuni mama. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai mama untuk kota pulau yang lain, maka mama sudah harus siap. Jangan takut. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah itu. Saya kuatkan dia, kasih firman buat dia, lalu kami doakan, lalu dia pulang. Nah saudara, saya kasih kesaksian sama dia, saya bilang begini. Dulu tahun 89 Tuhan juga bicara sama saya bahwa Pulau Alor itu dari kota Kalabahi itu ada satu gunung di atas kota Kalabahi. Kalau naik dari air Kenari di atas gunung itu akan ada banjir besar dari dalam bumi. Bahwa gunung itu sebagian tutup kota Kalabahi. Separuh kota itu akan ditutup dengan banjir besar. Jadi gunung itu dibawa turun untuk tutup kota itu. Jadi tahun 89 saya dapat penglihatan beban itu. Nah itu waktu saya masih di kampus di Undana. Masih kuliah. Tapi setiap hari saya selalu berdoa. Dan kerjaan saja, kerjaan tiap pagi, siang, malam, maunya doa saja. Tuhan bukakan itu. Namun Tuhan belum suruh untuk saya harus turun ke Alor. Tapi beban itu sudah ada. Saya mulai doa di hati doa. Apa maunya Tuhan selanjutnya? Tahun 90 Tuhan suruh ambil keputusan. Tinggalkan kampus dan pergi berdoa. Untuk Pulau Alor. Dan saya mulai tinggalkan kampus. Dan memang itulah lewat berbagai pergumulan doa sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan. Lalu saya turun untuk Pulau Alor. Waktu sampai di sana saya harus doa puasa. Jadi saya doa puasa cari lagi kehendak Tuhan. Seperti apa ini Tuhan? Saya doa puasa 3 hari. Tidak makan dan minum air sedikit-sedikit saja. Jadi supaya bisa ini kerongkongan. Kalau kering kita tidak bisa berdoa kan? Supaya basah untuk bisa suara keluar. 3 hari saya puasa di Kenarilang. Doa puasa di sana di atas bukit. Ada bukit tempat. Ada satu pendeta punya kebun, rumah kebun di gunung. Pakai berdoa di situ. Cari maunya Tuhan seperti apa. Lalu begitu saya berdoa. Hari ketiga Tuhan bicara. Kau pergi ambil surat izin di gereja Pola. Untuk lakukan doa buat gereja-gereja. Ajak mereka berdoa. Gitu. Lalu saya datang untuk ambil surat izin. Untuk saya menghadap pendeta, saya ceritakan polos-polos saja. Saya bilang begini, Tuhan suruh saya datang ambil surat. Lalu mereka tanya, buat apa? Buat doa untuk gereja-gereja Gemit yang ada di seluruh
alur Pantarin kabupaten ini. Jadi saya minta surat izin. Karena kalau di Protestan itu harus ada izin. Tidak sembarang kita bikin doa. Jadi begitu ceritakan demikian. Kemudian dari gereja Pola ini memberikan mandat, kau pergi ke ketua klasis alur barat laut. Ketua klasis seperti BPD kita. Jadi BPD Banten begitu. Lalu saya ke situ, saya bilang begini, Bapak, Tuhan Yesus suruh saya datang ambil surat izin untuk mau bikin kegiatan doa. Ajak gereja-gereja untuk berdoa buat alur. Lalu dia tatap sama saya, dia bilang begini, kau bisa dengar suara Tuhan ya? Saya juga kaget. Waktu dia ngomong seperti itu saya juga kaget. Karena saya bertumbuh dalam kekristenan yang polos saja. Jadi waktu dia bilang, kau bisa mendengar suara Tuhan ya? Saya juga lihat dia juga lihat sama saya. Lalu dia bilang begini, saya ini sarjana teologi ya. Saya saja belum dengar suara Tuhan. Tapi kau bisa dengar suara Tuhan ya? Jadi dia bertanya sambil saya, seolah-olah bahasa itu mengejek begitu. Tapi karena saya terima dengan polos, tidak mengerti, saya tidak terlalu untuk respon, pahami seperti apa. Lalu dia bilang begini, coba kau cerita, kau dengar seperti apa? Tiba-tiba di hati saya, Tuhan taruh, kalau saya cerita pun dia tidak bisa mengerti. Jadi saya diam saja. Karena saya diam, akhirnya dia bilang begini, sudah kau pergi nanti di sekretaris bikin surat. Akhirnya sekretaris ketik surat semua. Lalu dari surat itulah saya bawa ke gunung yang Tuhan tunjukkan tahun 89 itu. Namanya Kampung Buta. Sampai di sana, saya kasih surat itu begitu. Itu sepanjang perjalanan naik ke gunung itu. Hati saya, perut saya ini mulai. Itu betul-betul Tuhan kasih beban doa itu. Di sini seperti, wow, mau melahirkan loh. Saya lihat gunung itu, semakin saya naik gunung itu, semakin dekat gunung itu, air mata saya nangis terus tidak pernah berhenti. Terus saja, semakin lagi dekat dengan gunung itu, nangis saya. Aduh Tuhan, beban yang Tuhan kasih benar-benar. Nangis saya, teriak dalam bahasa roh terus. Teriak dalam bahasa roh, nangis, panjat gunung itu. Saya panjat pohon asam yang ada di situ juga. Lalu sambil memandang ke kota itu, yang dimana penglihatan bahwa sebagian kota itu akan ditutup dengan banjir. Karena dari gunung itu akan turun tuh. Mata air besar turun tutup. Saya mulai berteriak dalam bahasa roh kepada Tuhan. Berteriak meraung-raung. Minta pengampunan, minta belas kasihan Tuhan. Habis baru saya mulai berkati kota itu supaya tidak terjadi apa masalah. Habis itu saya lanjut lagi. Naik sampai ke kampung itu. Kampung itu di belakang gunung itu. Lalu saya kasih surat kepada penatua gereja. Hari itu juga. Dia perintahkan kepada koster, kepada hansip-hansip. Untuk kasih tahu, kasih berita bahwa malam ini ada kegiatan KKR dan doa di gereja. Malam itu saudara masyarakat kumpul. Mereka datang pakai obor. Malam-malam datang untuk kita mulai kebaktian, bikin kebaktian doa. Khotbah saya masih ada, karena setiap khotbah itu harus ditulis, masukkan laporan. Gitu, temanya apa, poin-poinnya apa saja. Saya tulis tangan sampai sekarang masih jadi bukti. Ada saya simpan surat izin masih ada sampai sekarang. Gitu, sebagai bukti bagaimana hal seperti itu. Lalu mulai saya khotbah dengan tema Tuhan yang tampil atau saya yang tampil. Itu tema khotbahnya. Dalam Yesaya, aku mencari. Kalau tidak ada seseorang yang tampil, maka aku akan turun dengan baju zirah, dengan keadilanku. Maka kota-kota, pulau-pulau yang jauh, itu akan mendapat penghukuman Tuhan.
Kalau kita baca dalam kitab itu, kalau Tuhan yang tampil, habislah kota-kota, habislah pulau-pulau yang terikat, yang sudah jahat di hadapan Tuhan. Jadi temanya itu, Tuhan yang tampil, atau kita gereja yang tampil. Kalau kita yang tampil, berarti kita berseru, berdoa, mewakili kota itu, mewakili kampung, wilayah itu, minta belas kasihan. Tapi kalau Tuhan langsung tampil, habislah kita loh. Ini temanya seperti itu. Habis khotbah, saya ajak mereka kita mulai menyembah Tuhan dan berdoa. Berdoa, saya bilang berdoa untuk kampung ini, berdoa untuk wilayah ini, supaya tidak terjadi bencana alam itu. Dari sini bencana alam besar akan turun tutup sebagian kota Kalabai. Lalu kami mulai menyembah Tuhan, berdoa. Itu orang-orang Protestan, saudara. Tetapi herannya, tiba-tiba semua bisa berdoa loh. Semua bersuara. Tidak ada yang tidak bersuara, berteriak sama Tuhan, berdoa loh. Ih, luar biasa sekali, saya sampai kaget. Ih, jarang, saudara. Tidak ada gereja Protestan itu semua berdoa loh. Halo, tapi kok bisa semua berdoa, buka suara berdoa, menangis sama Tuhan. Sementara berdoa suaranya melingking ke atas, saya juga kaget. Saya buka mata, kok semua bisa bersuara. Padahal tadi pikir saya pimpinlah, karena kebiasaan kalau di Protestan seperti itulah. Tapi mereka semua juga bersuara, berteriak kepada Tuhan. Rupanya mereka juga pernah ikut persekutuan doa. Jadi mereka juga berdoa, berteriak berdoa, sementara kita berseru kepada Tuhan. Gitu. Tiba-tiba ada yang jatuh loh. Ada yang jatuh, saya perhatikan ada satu ibu, itu kan bangku ya. Bangku panjang itu. Kursinya itu bangku panjang, kayu yang keras itu ya. Ada satu ibu dia jatuh turun. Saya lihat, jatuh belakangnya kena ujung bangku itu. Waduh, itu kan lebih parah punya itu kalau jatuh kena itu. Udah jatuh kena bangku, ujung bangku, jatuh lagi ke tanah. Waduh, kaget saya. Aduh Tuhan, kasihan orangnya. Tapi semua lagi dalam hadirat Tuhan, lagi berdoa. Akhirnya doa terus saja. Habis selesai, ibu ini bangun bersaksi, dia bilang begini, tadi waktu berdoa itu, saya jatuh, tapi tiba-tiba saya bangun sekarang, saya sudah sembuh dari penyakit. Wah, luar biasa. Saya pikir kalau dia jatuh, tulang belakangnya kena bangku itu kan lebih parah. Ternyata jatuh untuk sembuh, bukan untuk sakit. Loh. Luar biasa. Akhirnya kami berdoa di situ. Dari surat izin itu, saya mulai bawa untuk lagi ajak setiap gereja, ayo. Ada masuk ke gereja, mereka tanya, Pak, ini berapa orang yang berdoa? Saya bilang begini, dalam catatan itu saya ada tulis nama saya, nanti siapa saja yang mau doa silakan, sambung lagi. Satu saya, dua siapa terserah. Saya bilang sama penatua gereja itu, terserah. Jadi tidak banyak orang yang mau berdoa loh. Dalam hati saya, walaupun saya sendiri yang berdoa, tetap saya jalan. Karena memang Tuhan yang suruh. Gitu. Dan memang betul, saya yang jalan terus untuk berdoa. Jadi, lewat berdoa dan puasa itu, Tuhan bukakan kehendak Tuhan. Kau ambil surat izin, doakan pulau ini. Dan hubungan habis doa itu selesai, Tuhan bukakan lagi tentang kota itu. Bahwa kota itu, ada masalah yang dulu dengan kebasan kaki hamba Tuhan. Sehingga nanti terjadi seperti Sodom dan Gomora. Kan Alkitab bilang begitu. Saya pergi lagi cari tahu informasi dari orang-orang tua dulu. Apakah dulu ada hamba Tuhan seperti itu? Setelah cari tahu, benar mereka cerita. Dulu ada hamba Tuhan yang datang di sini KKR di lapangan. Pakai kapal Immanuel. Lalu dia diusir keluar dari sini. Dihakimi lagi di pengadilan. Gitu. Yang bawa pergi di pengadilan itu adalah pendeta-pendeta. Bawa pendeta lagi loh. Usir keluar, itu bikin KKR di lapangan kota Kalabai. Usir dari kota itu, akhirnya mereka berangkat. Nah, dan Tuhan katakan bahwa ada hamba Tuhan itu yang kebaskan kaki. Akhirnya kami mulai berdoa, sungguh-sungguh mulai berdoa. Dan waktu itu memang karena terjadi gempa bumi juga ya. Kemudian beberapa hari kemudian gempa bumi terjadi. Saya ingat pernyataan itu, wah ini udah parah punya ini. Sudah ada gempa bumi, dari dalam bumi akan keluar itu banjir besar. Waduh, ini masalah kebasahan kaki di pelabuhan. Waduh. Jadi sudah campur-campur.
Kadang saya pikir sekarang baru, wah kalau dulu tidak didoakan, mungkin sudah kayak Palu. Belum lagi ditambah lagi kota itu, pulau itu, punya setan yang sangat, aduh ngeri-ngeri. Gitu. Orang Kristen semua, rata-rata 90% Kristen. Tetapi saudara, Kristen tetapi bisa terbang. Nah ini kan aneh. Ini. Bisa terbang. Datang ke gereja, itu, duduk di gereja sepulang dia bisa terbang. No. Ini kan sudah aneh ini. Segala macam jimat ada di situ. Waduh, segala macam. Gitu. Dia bisa panggil pohon kelapa turun, dia ambil buahnya suruh naik lagi. No. Dia berdiri di pelabuhan begini, nyeberang satu langkah, dia panggil pulau-pulau datang dekat-dekat. Nyeberang sudah sampai di pulau itu. Waduh. Menghilang, terbang, tembus tanah, macam-macam. Jadi aneh-aneh, nanti baru saya cerita itu. Terlalu banyak macam-macam loh. Mau jual hasil dari gunung, tidak perlu pakai motor, mobil, tidak ada. Habis jalan cuma setapak. Itu pun di hutan-hutan, naik gunung, turun gunung. Gunung di Alor sana itu kita lihat, nanti bilang begini. Itu kampung sana nanti kita pergi itu. Lihatnya dekat. Tapi begitu mau sampai di sana, turun sampai di dasar bumi. Habis itu naik lagi. Sudah naik sampai puncak gunung tertinggi. Lihat lagi, kayak kampung masih di sebelah. Turun lagi sampai dasar bumi. Jadi untuk jual hasil saudara, memang itu harus terbang. Dan memang di kampung bapak saya begitu juga. Saya pelayanan di situ pulang, pagi-pagi kami sudah, karena pelayanan di kampung kita juga harus ikut dengan masyarakat. Saya harus pilih kemiri apa semua. Habis itu titik kemiri apa, kasih masuk dalam bakul, habis pikul, taruh dengan pisang atau buah nangka atau dan sebagainya, pikul untuk jual di kecamatan. Jadi itu pikul jalan itu pagi-pagi hampir siang masih gelap, itu sudah jalan. Nanti siang baru sampai di pasar. Habis itu jual, habis selesai kita belanja gula, kopi. Kopi biasa di gunung sudah gula, paling gula sama minyak tanah. Habis itu baru pulang. Ya pulang berarti sudah sore. Itu nanti sampai itu sudah malam baru sampai di kampung. Jadi sekali waktu itu lagi harus jalan, saya sudah pikul bakul apa semua. Di kepala ada bakul kemiri. Gitu, habis sudah pikul dengan yang lain-lain. Lagi jalan dengan penatua gereja ini, lalu apa namanya, di sana kan kekeluargaannya kuat ya. Saya lihat ada yang duduk-duduk di atas, itu juga mereka mau ke pasar itu Pak. Terus mereka penatua bilang begini, iya mereka mau ke pasar itu. Oh kalau begitu panggil supaya kita rame-rame, orang lewat hutan segala macam ya. Jadi saya bilang panggil aja supaya kita sama-sama turun, biar rame. Lalu penatua bilang begini, sudah adik kita jalan saja, nanti lewat sedikit baru saya cerita. Oh, tapi kita sendiri saja. Iya tidak apa-apa. Nanti mereka itu jalan pintas itu. Terus saya bilang begini, oh kalau di jalan pintas lebih baik kita sama-sama supaya lebih cepat kan gitu. Terus dia bilang begini, adik, sudahlah kita jalan dulu. Udah jalan agak jauh baru dia cerita, dia bilang begini, itu nanti mereka masuk dalam tanah, tembus. Nanti mereka sudah duluan sampai, adik nanti lihat saja. Oh begitu ya. Ternyata jalan pintas itu langsung tembus tanah. Benar, kami sampai di Pasar Moru, nah tuh di kecamatan, sampai di Pasar Moru, benar loh. Mereka sudah jualan habis, mereka tinggal sudah makan habis, duduk di tumbuk siripina, kami baru sampai. Halo? Aduh. Dan itu Kristen loh. Itu Kristen. Dari zaman tempo dului. Aduh. Itu Kristennya. Aduh, Kristen asli. Nah, keadaan. Wah, kalau saya cerita terlalu banyak. Jadi, keadaan seperti inilah yang membuat kenapa Tuhan harus hukum pulau ini. Gempa bumi seperti itu. Nah, tapi Tuhan sudah kasih tahu untuk doa puasa. Oh, berat loh. Karena malam saya di menara gereja jam 9 sampai hampir siang. Pagi-pagi kalau tidak di gunung, pagi-pagi kalau enggak di gunung, saya ada di laut. Doa.
berteriak sama Tuhan. Pagi sampai sore, sambung lagi malam di menara gereja. Setiap hari berdoa, minta ampun sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Waduh. Nah, jadi begitu saya lakukan demikian, puji Tuhan. Tuhan tidak jadi menghukum itu. Memang ada gempa bumi, tapi Tuhan bilang sebagai tanda untuk kota itu bertobat. Itu pas detik terakhir waktu gempa bumi datang hari ketiga, saya ada di atas pohon. Di atas pohon berteriak sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tidak hentikan gempa ini, saya lompat dari pohon. Dan ini sudah doa pengaduan. Dalam kondisi yang berat, kita mulai doa pengaduan. Jadi bukan doa biasa lagi, bukan syafaat biasa lagi. Musa dalam kondisi yang berat, di mana Tuhan harus menghabiskan bangsa Israel. Musa doa pengaduan. Tuhan, kalau engkau menghabisi bangsa ini, hapus saja namaku. Ini doa syafaat pengaduan. Di situ saya mulai ambil doa puasa. Karena sudah 3 hari gempa bumi masih jalan. Berarti kan kerusakan segala macam juga. Nah, di saat itu Tuhan bilang, aku akan hentikan gempa ini. Tapi dalam jangka waktu 3 bulan. Setiap jam 9 pagi akan ada gempa bumi sebagai tanda supaya bangsa ini, pulau ini, kota ini bertobat. Dan memang benar itu terjadi sampai 3 bulan. Nah, saya perhatikan bahwa, tapi memang dengan doa ini, banyak yang cedera di rumah sakit umum. Saya pergi lihat dan cedera banyak, kaki patah, tangan patah, rumah banyak yang hancur. Tapi yang mati cuma 1 anak bayi yang lupa diangkat di daerah Lanbo namanya. Itu mereka angkat cepat-cepat, jadi anak bayi itu meninggal. Tapi yang lain cuma cedera. Itu gempa bumi yang sangat besar waktu itu, 7,6 waktu itu ya, 7,6. Tapi kematian cuma 1 bayi. Saya perhatikan, ini karena ada yang berdoa sungguh-sungguh. Amin. Jadi peristiwa-peristiwa yang berat tidak terjadi seperti yang sebenarnya. Nah, jadi kita bisa dipanggil oleh Tuhan, dan sekarang Tuhan mulai memberkati kembali pulau itu dengan luar biasa. Sekarang pulau itu sangat mulai diberkati Tuhan, baik dari hasil lautnya, alamnya, dan segalanya. Mulai Tuhan munculkan itu. Bukan saudara cari di media sekarang tentang Alor, munculnya 7 palung laut terindah di dunia, munculnya tiba-tiba ikan duyung. Nanti presiden rencana Desember ini mau turun ke lihat ikan duyung itu. Gitu. Dan kemudian macam-macam lah sekarang lagi di media dan lagi heboh-heboh itu. Nah, semua itu mutiara yang di teluk, namanya Teluk Kelabahi, teluk mutiara yang tadi mau tenggelam itu, sekarang mutiaranya diambil. Nah, baik. Jadi itu dampak-dampak dari hasil doa. Kalau satu kota, daerah yang mau dihancurkan, kalau kita doa sungguh-sungguh, Tuhan pulihkan. Bukan hanya Tuhan menghentikan bencana itu, tapi Tuhan juga pulihkan seluruh keadaan ekonominya. Amin. Luar biasa. Nah, baik, doa puasa ini sangat penting untuk kita mengenal rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam puasa. Nah, puasa juga saudara, ini bisa membuat saudara puasa untuk kesehatan. Kalau untuk kesehatan juga ada di situ, saya catat sedikit. Mazmur 109 ayat 24 dikatakan, lututku meletuk oleh sebab berpuasa dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Ternyata jelas ya. Tidak usah minum ini suplemen lagi ya. Tetapi dengan berpuasa saudara, lemak juga bisa turun. Ada kesehatannya juga baik. Nah, berpuasa Daniel tidak makan daging, tapi dia makan sayur-sayur dan buah. Ternyata makan sayur itu kan di dalam sayuran itu ada klorofil ya. Jadi waktu klorofil itu, di dalam klorofil itu ada oksigen. Jadi waktu
sayur ini diproses dalam tubuh kita, lalu klorofil ini masuk ke dalam seluruh darah kita, maka jalan darah kita menjadi lancar karena ada oksigen di dalam, sehingga tubuh kita sehat. Jadi memang secara kesehatan juga puasa itu baik sekali. Nah, puasa juga bisa saudara, secara fisik itu juga saudara bisa mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun dalam tubuh kita. Maka itu waktu saudara kita berpuasa, biasanya hari pertama berpuasa tidak makan, tidak minum, atau minum sedikit saja untuk supaya membasahi kerongkongan ini. Nah, maka hari pertama itu begitu satu hari full 24 jam, maka nanti saudara kita akan melihat bahwa keringat kita mulai bau. Begitu. Waktu kita buang air kecil juga mulai bau. Hari kedua akan lebih bau lagi. Bau sekali. Itu tandanya racun-racun dalam tubuh mulai keluar. Nah, untuk kesehatan kalau bisa lebih baik begitu berpuasa minum air putih, jangan minum air yang lain. Air putih saja supaya membersihkan karena racun lagi keluar. Jadi minum air putih tapi jangan terlalu banyak. Itu kalau perut terlalu kosong minum terlalu banyak juga. Tapi biasakan minum air putih dalam berpuasa, puasa untuk kesehatan ya. Nanti keluar racun-racun itu. Waktu kita buang air semakin bau dia, itu berarti racunnya keluar. Hari ketiga lebih bau lagi. Jangan dekat-dekat sama orang lain. Lebih bau. Nih racunnya keluar semuanya. Nah, kalau sudah berpuasa hari ketiga seperti itu, jangan lewat sampai hari ketiga. Nanti ambulans datang. Nah, karena kekuatan manusia untuk berpuasa secara fisik itu adalah sampai hari ketiga. Tidak bisa lewat selanjutnya. Kecuali orang yang dapat rema dari Tuhan. Ada yang dapat rema, Tuhan berbicara, dia bisa sampai 7 hari. Kalau Musa itu 40 hari, itu karena memang dia masuk dalam hadirat ya. Dia ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Itu lain ceritanya. Tapi kalau kita berpuasa jangan lewat 3 hari. Nah, waktu masuk berpuasa seperti itu, supaya terjadi pertumbuhan rohani, di situ kita akan mendapat keuntungan secara rohani, secara jiwani, dan juga secara fisik. Dalam berpuasa total itu ada keuntungan di dalam fisik, tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiga diberkati Tuhan. Asal bagaimana kita mau berpuasa. Nah, jadi untuk supaya tiga-tiga diberkati, maka kalau bisa jangan lakukan aktivitas. Pas liburan saudara ambil puasa total sungguh-sungguh. Mungkin di Bukit Doa atau di mana ambil doa puasa sungguh-sungguh. Jangan lakukan kegiatan aktivitas. Tapi berpuasa di gua doa. Di situ baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan. Hari pertama, hari kedua baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan. Hari ketiga juga begitu. Maka saudara berkatnya itu luar biasa. Fisik juga diberkati, jiwani juga dan apalagi rohani diberkati. Tapi kalau bagaimana dengan saya sambil bekerja berpuasa, tidak apa-apa. Sambil bekerja berpuasa ada berkatnya juga. Tapi secara kejiwaan kita kurang konsentrasi. Pikiran kita terbagi dengan pekerjaan. Betul? Terbagi dengan pekerjaan sehingga memang fisik kita mengalami berkat. Rohani kita juga karena kita nyanyi menyembah Tuhan sambil bekerja, sambil nyetir mobil, sambil ke kantor. Gitu. Konsentrasikan pikiran, kerja rohani kita nyembah Tuhan terus, ya memang kita akan mengalami berkat. Tapi tidak semaksimal untuk menangkap kehendak Tuhan. Bagusnya kalau ambil puasa total. Gitu. Pas liburan, itu luar biasa. Wah, itu sangat diberkati. Jadi memang puasa bisa sambil bekerja, bisa. Ke pasar sambil berpuasa bisa, di kantor berpuasa bisa. Semua itu ada berkatnya. Sebagaimana konsentrasikan pikiran dengan Tuhan. Jadi di dalam berpuasa buang semua pikiran-pikiran yang halal yang duniawi, baca-baca koran yang semua berita-berita TV yang tidak betul, tidak usah. Matikan TV, puasa sungguh-sungguh. Supaya pikiran kita tidak terisi dengan hal-hal yang ada.
untuk konsentrasi dengan Tuhan. Kalau saudara bisa lakukan itu luar biasa lah. Hari kedua saja saudara akan bisa merasakan bagaimana ringan sekali pikiran ini loh. Ringan sekali. Tidak berat lagi, tekanan-tekanan segala hal yang buruk itu kosong semuanya loh. Yang ada itu keinginan untuk cari Tuhan. Amin. Itu akan terjadi. Nah, baik. Waktu berbuka puasa, ini saya poin-poin saja ya. Waktu berbuka puasa itu, kalau puasa 3 hari, 3 malam, maka buka puasanya jangan langsung makan nasi goreng. Nah, ambil ini apa namanya? Karena saya juga dulu sudah sempat makan makanan yang keras, perut lalu tiba-tiba langsung sakit. Waduh, itu saya tobat. Oh, berarti tidak boleh. Jadi awal pertama itu nanti beras punya masak nasi di atasnya itu kanjinya atau apa itu? Yang di atasnya air beras yang di atas waktu bikin bubur. Nah, itu yang diambil, ditaruh di piring, sudah dingin dulu baru makan. Jangan makan satu piring besar, jangan. Sedikit saja, mungkin berapa sendok saja kita makan dulu. Itu nanti saudara bisa rasa bagaimana makanan turun. Dia akan lari miring-miring loh, putar di sini. Ternyata ketahuan selama ini 3 hari kosong. Diturun. Kok bisa turun ya? Kok bisa ya ada putar-putar dia gitu? Gitu. Jadi tidak boleh terlalu panas juga. Hangat aja, hangat biasa saja. Nah, habis itu tunggu sebentar, kira-kira 15 menit begitu. Baru saudara minum teh hangat. Air teh manis hangat. Minum itu. Pertama setengah gelas. Tapi jangan setengah gelas langsung klok begitu, saudara. Ini kita punya perut baru terbiasa untuk mulai terima makanan. Jadi jangan langsung. Pakai sendok aja sedikit gitu. Habis itu terus sendok lagi. Setengah gelas kemudian. Habis selesai baru makan buburnya. Gitu. Saudara tunggu sebentar lagi. Beberapa setengah jam begitu baru makan bubur itu. Itu pun jangan langsung makan banyak. Tuh. Makan seadanya saja. Habis makan bubur. Nanti 1-2 jam kemudian baru bisa makan nasi atau minum jus. Tapi tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh. Kalau lagi buka puasa jangan dingin-dingin itu. Tidak bisa perutnya, nanti tiba-tiba sakit. Yang pedas-pedas, yang minyak-minyak jangan dulu. Nah, dan nanti keinginan makan pun saudara semakin kurang. Saudara tadinya makan banyak, tapi begitu habis puasa, makan itu jadi sedikit loh. Dan itu kalau dijaga terus, itu akan bagus. Keinginan untuk makan banyak sudah tidak ada lagi. Mungkin roh rakusnya sudah pergi. Nah, baik. Nah, itu sedikit tentang puasa. Luar biasa. Dicoba baca sendiri di situ. Baik. Kita lanjut kepada ini puasa bagi kota, pulau. Saya punya beberapa kesaksian lagi dalam 2 puasa Tuhan. Negara, yang lebih seru itu Timor Leste, puasa 40 hari. Untuk Timur, itu sampai penguasa alam maut datang. Tapi itu nanti di 2 peperangan saya terangkan. Kita lanjut dulu dalam mendengar suara Tuhan. Baik. 10 cara mendengar suara Tuhan. Ini belum saya terangkan kemarin ya. Belum ya. Baik. Oh ya di minggu lalu di Abalov sudah sampai pelajaran ini, mendengar suara Tuhan. 10 cara mendengar suara Tuhan. Tuhan memimpin kita. Yang pertama melalui kesaksian batin. Kesaksian batin kita selalu tidak berbicara, tetapi meneguhkan tentang sejahtera dan tidak sejahtera. Mazmur 51 ayat 6. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, jadi yang pertama saudara, Tuhan itu berbicara lewat kesaksian batin.
Dan tanda Tuhan berbicara dalam kesaksian batin adalah lewat sejahtera dan tidak sejahtera. Ini pertama kali. Untuk kita mendengar suara Tuhan, Tuhan itu pertama kali berbicara di dalam batin kita. Karena dalam hati kita ada Tuhan Yesus, betul? Ada Roh Kudus dalam hati kita. Maka dia akan berbicara dengan tanda sejahtera dan tidak sejahtera. Saya kasih contoh. Waktu naik ke mobil angkot, taruhlah mobil angkot Kalideres Kota Bumi lah. Dulu kan zaman, dulu itu kan begitu naik mobil itu sudah seperti kayu api disusun. Banyak sekali itu kita harus bergantungan seperti ini. Nah sementara di atas mobil, tiba-tiba saudara kita merasakan bahwa sepertinya tidak damai sejahtera dengan orang di samping kanan. Yang kiri, depan, belakang, hati damai sejahtera. Tapi orang yang di samping kanan ini sepertinya tidak damai sejahtera. Saudara merasakan kayaknya ada sesuatu, kok hati tidak sejahtera begitu. Akhirnya saudara mundur ke belakang, jauhkan diri saudara dari orang ini. Tiba-tiba saudara, nggak berapa lama kemudian, orang yang berdiri di samping orang itu berteriak, copet, 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 copet. Waktu dia berteriak copet, copet, lalu saudara akan bilang begini, wah, tadi pantas saya nggak damai sejahtera. Waktu berdiri dekat orang itu saya tidak sejahtera. Wah, kalau tidak saya tidak mundur tadi, saya korbannya. Bisa ngerti? Nah itu tentang sejahtera, tidak sejahtera. Kadang-kadang kita mau pergi ke satu tempat tapi hati tidak sejahtera. Gitu. Sudah berulang-ulang, kadang sudah naik mobil tapi enggak sejahtera. Ada apa ini? Kan gitu ya. Nah, berarti mungkin ada sesuatu. Bagi saudara duduk tenang dulu di dalam rumah, berdoa sebentar, sudah sejahtera baru keluar. Begitu keluar, ternyata baru terjadi apa? Tabrakan mungkin di depan. Kaget. Oh, berarti jangan-jangan tadi itu. Kenapa saya tidak sejahtera untuk harus keluar? Setelah duduk sebentar baru keluar, sudah sejahtera hati. Ternyata ada seperti ini. Macam-macam kesaksian. Karena kita masuk satu rumah. Biasanya kalau sudah masuk dalam level peperangan rohani, cara ngecek untuk satu rumah, apakah ada setan atau tidak, begitu saudara masuk, kayaknya nggak sejahtera. Kayaknya ini rumah kenapa hati tidak sejahtera. Begitu doa, Tuhan bukakan dalam penglihatan. Ini. Oh pantas. Waktu tadi pertama masuk Yesus tidak sejahtera. Berarti memang ada setan ini, makanya hati tidak sejahtera. Jadi peperangan rohani itu kalau awal pertama, tandanya di situ dulu. Tuhan belum bicara lewat karunia-karunia penglihatan, nubuatan, sebagainya. Mungkin belum. Tapi sejahtera dan tidak sejahtera sudah mulai ada di hati. Gitu. Mau doakan orang, mau tumpang tangan, hati tidak sejahtera. Tenang sebentar. Sudah berdoa, pakai bahasa roh, doa sungguh-sungguh Tuhan. Apa ini? Kenapa mau berdoa untuk orang ini kok tidak sejahtera? Sementara saudara berdoa sungguh-sungguh, mungkin ajak orang itu, keluarganya menyembah Tuhan. Ayo kita nyanyi dulu. Nyanyi haleluya, haleluya. Itu lagu umum. Gitu. Jadi kalau kita mau berdoa, kalau dari berbagai denominasi ya sudah nyanyi lagu umum saja. Haleluya kan. Semua Katolik juga bisa nyanyi dan semuanya. Saya lebih suka begitu. Kalaulah yang seperti itu ya angkat lagu umum saja yang semua tahu supaya kita semua menyembah Tuhan. Daripada kita pakai lagu kita sendiri sebentar dia diamkan, bagaimana berdoanya? Karena sehati berdoa baru Tuhan bicara kan? Nah, jadi rata-rata begitu. Sudah angkat lagu umum. Haleluya. Sementara menyembah Tuhan kasih penglihatan. Oh dia ada simpan ini. Pisau keris di rumah. Oh, pantas tadi mau doa tidak sejahtera. Kalau masih ada simpan pisau keris, dosa jadi penghalang untuk Tuhan menjawab doa, betul? Udah, katanya Pak, maaf ini, saya mau tanya dulu. Apakah Bapak ada simpan pisau jimat kah? Ada sesuatu? Oh iya, ada di rumah. Kalau dia sudah mengaku, ya sudah. Ngaku selesai. Bagaimana? Nanti kita tuntaskan. Tuntaskan sehabis-habisnya gitu. Kalau dia setuju, ya udah. Pimpin dia doa pengakuan selesai.
baru doa untuk kesembuhan. Begitu kita doa untuk kesembuhan, hati damai sejahtera, berarti sudah selesai. Gitu. Tapi kalau begitu mau doa lagi, hati belum sejahtera, kenapa ini? Berarti masih ada lagi. Doa lagi, jangan-jangan masih ada lagi. Begitu angkat doa, nyanyi lagi, cari tahu kehendak Tuhan. Oh, masih ada kumis harimau. Wah. Nah, ini terjadi. Jadi, nah udah kita tanya lagi. Biasa tandanya di hati. Sejahtera, tidak sejahtera. Sampai hati sudah sejahtera, berarti sudah selesai. Kita pimpin doa, dia bertobat, selesai pengampunan dosa, sembuh dia. Jadi bukan hanya sembuh saja, tapi tidak bertobat. Sembuh dia, karena Tuhan bela. Tapi kalau dia tidak bertobat, tidak bakar, serahkan semua jimat-jimatnya, tidak masuk surga loh. Sembuh tapi tidak masuk surga. Halo? Kadang-kadang memang doa sembuh, karena Tuhan bela firman-Nya, betul nggak? Tuhan lakukan mujizat, tapi selanjutnya, dia harus dituntun untuk bertobat. Nah, makanya bagus sekali kalau kita bisa dituntun oleh Tuhan lewat tuntunan Tuhan ini. Itu doa kita, cara layani orang, itu akan betul-betul maksimal. Sampai benar-benar maksimal. Nah, jadi sekali waktu ada adik saya ke sana, begitu. Lalu dia pakai cara yang di sana itu berdoa tidak boleh lama-lama, hanya beberapa menit, kasih semangat buat orang itu, habis itu berdoa, yakinkan dia bahwa Tuhan sembuhkan. Habis itu pulang. Jadi adik saya ini pergi, ada salah satu pejabat dari Nias. Nah, lalu begitu didoakan pakai cara seperti itu, Bapak percaya Tuhan, ayo percaya, kuatkan hati, semangat ya Pak, supaya Tuhan pasti sembuhkan. Habis kasih semangat, begitu berdoa, Tuhan kasih penglihatan bahwa dia ada simpan kumis harimau di dompetnya. Oh. Tapi karena aturannya, teman sudah tunggu di situ bahwa tidak boleh sampai lama-lama, akhirnya ya dia doa biasa, habis selesai pulang. Begitu pulang, adik saya kembali lagi ke tempat itu. Kembali lagi, lalu dia ajak bapak ini berdoa sama-sama, lalu dia bilang begini, Pak, apa bapak ada simpan kumis harimau? Oh ada di dompet saya. Dia suruh istrinya ambil. Lalu istrinya bilang begini, belum pernah saya tahu kau simpan ini kumis harimau di sini. Ternyata itu dipakai oleh pejabat-pejabat supaya kelihatan dia berwibawa. Waktu dia tegur sama bawahannya, ada apa? Wih. Jadi semua tundukkan taat, karena harimau kalau sudah nah, jadi lalu kemudian dia ngaku habis selesai, Tuhan bukakan lagi, masih ada benda-benda jimat di rumahnya apa semua. Oh ada di. Dan dia ngaku semua selesai doa. Doa habis selesai. Nah ceritanya habis selesai itu berjalan waktu, kembali ke Nias, meninggal ya. Bupati meninggal. Jadi waktu saya pelayanan ke sana, tapi dia sudah bertobat ya, sudah pulihkan, baru dia pulang kembali terus meninggal. Paling tidak kan dia masuk surga karena berhala sudah selesai kan? Tidak ada lagi. Jadi panggil Tuhan pergi juga dengan selamat. Jadi waktu kami sekolah doa di sana, lalu keluarganya minta, Pak, tolong datang di rumah dulu, doa dulu. Keluarga bupati ini. Kami pergi, mereka masih tinggal di rumah pejabat itu. Ada penjagaannya. Lalu gitu masuk depan pintu. Ada orang tinggi hitam besar, jalan lewat samping, lewat pos jaga itu, masuk ke kamar belakang. Apa ini? Saya mulai nggak sejahtera. Berarti rumah pejabat ini ada sesuatu ini. Kami masuk, mereka sudah kumpul semua. Kita ibadah habis, begitu doa. Saya kasih tahu, kamar bagian belakang itu kamar siapa? Oh itu kamar, ibu ini bilang begini, kamar saya sama suami saya dulu di situ. Oh baik. Lalu saya kasih tahu, suami ibu meninggal ini ada setan yang model kayak begini, ikut begini, gini. Lalu dia bilang begini, ini ada urusan dengan masalah tanah.
Begitu diberitahukan, dia bilang, Pak, benar Pak. Kami asalnya dari kampung yang di sana, kami ada masalah begini. Ada urusan seperti itu. Jadi ada hubungan dengan orang tidak suka dan santet pakai kuasa gelap. Nah, kenapa sampai dia juga bisa kenal seperti itu? Karena dia juga pakai kumis harimau. Coba kalau dia pakai hidup dalam Tuhan Yesus, pasti tidak kena akan begitu. Karena dia juga pakai setan sama setan kerjasama kan. Jadi akhirnya saya bilang, waduh, coba kalau sebelum itu sudah diselesaikan, pasti selamat. Karena di kampungnya kan setan itu kan ada perwilayah ya. Begitu dia dikirim kembali, kena. Halo? Nah itu kalau dalam pelayanan kita nanti gitu. Bagaimana kita mengerti satu wilayah, satu daerah, orang didoakan dipulihkan, dia kembali ke tempatnya, kok dia bisa ini. Itu berarti hubungan di wilayahnya belum selesai. Harus kita hubungan dengan pendoa-pendoa di sana supaya mendoakan baik rumah, masalah itu harus diselesaikan supaya tidak kena lagi. Begitu. Nah, jadi banyak hal lah kalau hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama sejahtera dan tidak sejahtera. Yang kedua melalui suara hati. Suara hati selalu berbicara dalam bentuk teguran baik dan tidak baik. Nah ini, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, jadi suara hati kita akan berbicara baik dan tidak baik. Contohnya begini. Naik angkot lalu tiba-tiba orang di samping kita turun duluan. Begitu dia turun duluan, dompetnya ketinggalan. Lalu pikiran bilang begini, ambil. Hati bilang begini, jangan. Pikiran bilang, ambil. Hati bilang, jangan. Dua-dua ini mulai normal, betul nggak? Pikiran ambil, hati bilang, jangan. Waktu pikiran bilang ambil, tangan mau ambil, hati duk, 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 duk. Itu berarti bagus. Tapi kalau hati duk, nanti beberapa lama baru dia duk. Ini berarti sudah kurang normal. Berarti perkara ajaib pernah terjadi. Tapi kalau masih bisa duk, duk, itu berarti masih normal itu. Mau ambil rasanya berat sekali. Pikiran itu selalu, suara pikiran ini selalu dia punya banyak itu belat-belitnya, saudara. Pikiran selalu punya banyak alasan. Selalu dia buat banyak alasan. Tadi kan kau punya duit itu kan lagi cuma tinggal sedikit. Kau habis ini bayar angkot turun habis selesai. Ini berkat buat kau supaya bisa bayar angkut. Nanti kau harus beli ini, beli itu. Ayo, uang kamu kan pas-pasan itu. Ini berkat ini. No, pikiran itu macam-macam loh. Dia bisa tambah-tambah lagi bumbu. Tapi hati jangan. Begitu hati jangan, pikiran tambah bumbu lagi loh. Semakin dia tambah bumbu macam-macam. Coba kau lihat, itu dompetnya saja sudah mahal itu. Tebal itu isinya. Pikirannya tambah lagi loh. Begitu pikiran tambah bumbu, hati bilang begini, jangan. Kalau dua ini berperang, itu berarti Tuhan lagi berbicara. Amin. Kalau kita ikut suara hati, betul, saya tidak ambil. Begitu saudara ambil keputusan dalam pikiran saudara bahwa saudara tidak ambil, maka pikiran yang tadi macam-macam berhenti juga. Keputusan di tangan kita. Dia akan berhenti juga waktu kita ambil keputusan. Saya tidak ambil. Diam dia. Pikiran tidak bisa. Setelah dia diam, saudara tahu, datang hikmat. Kalau kita mulai taat suara hati, untuk tidak ambil, Tuhan kasih selanjutnya hikmat. Hikmat begini. Kau kenal orangnya. Kau ambil, nanti kasih orangnya. Daripada orang lain ambil,
tidak selamat. Jadi kau ambil, nanti kasih orangnya. Nah, itu hikmat. Amin. Berarti kita lulus. Halo? Tapi kalau begitu saudara ambil, masa baru dengan suara hati, nanti waktu dengar suara Roh Kudus tidak bisa. Halo? Itu prosesnya. Jadi mulai dari baik dan tidak baik. Kalau mulai ada tanda baik tidak baik, itu suara hati. Kita lanjut. Melalui suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus sangat berwibawa dan perkataannya mempunyai karisma. Roh Kudus menunjuk Barnabas dan Silas untuk memberitakan Injil. Roh Kudus berbicara mencegah Paulus dan Silas pergi ke Asia. Nah, kita lihat di sini bahwa Roh Kudus bisa berbicara. Dan kalau Roh Kudus berbicara itu sangat berwibawa. Untuk Roh Kudus berbicara dalam hati kita, saudara, itu memang Roh Kudus ada di hati. Waktu dia berbicara dalam hati kita, kita bisa mendengar lewat telinga. Halo? Seperti suaranya itu tembus lewat telinga. Kok bisa seperti ada orang ngomong di telinga? Ini bukan mendengar suara Tuhan berbicara seperti Samuel mendengar langsung lewat telinga. Tetapi ini berbicara dari hati. Roh Kudus berbicara di hati, itu bisa menembus seluruh panca indera kita. Jadi panca indera kita ini, saudara, tiba-tiba bisa tahu ada suara dari hati kita, langsung menguasai pikiran kita. Untuk kita mengerti, oh, kok ada suara dari hati ya? Jadi seluruh panca indera kita bisa tunduk untuk mendengar suara Roh Kudus itu. Itu yang namanya Roh Kudus berbicara. Ada karisma, ada pengaruh, ada dia punya karismanya, kemampuan untuk bisa membuat kita peka, bisa membuat kita mendengar, bisa kita tahu ini Roh Kudus lagi berbicara. Dia bisa menguasai seluruh panca indera kita loh. Nah, itu suara Roh Kudus. Dia lebih dari suara sekadar suara hati. Dia lebih dari sekadar suara damai dan tidak damai di hati kita. Lebih dari itu. Jelas kalau Roh Kudus berbicara di hati itu muncul tuh kayak seperti ada orang ngomong di pikiran kita, di jiwa kita. Nah, itu. Tapi sumbernya dari dalam hati kita. Berbicara kepada kita. Itu Roh Kudus berbicara. Nah, kalau ada terjadi seperti itu, saudara, berarti saudara harus mulai sungguh-sungguh lagi berdoa, ambil waktu untuk peka lagi. Tuhan, ini apa ini? Karena dia lagi berbicara, doa lagi sungguh-sungguh untuk mencari peneguhan selanjutnya. Apa yang Tuhan mau selanjutnya. Karena biasa kalau Roh Kudus sudah mulai berbicara, nanti selanjutnya dia akan kasih petunjuk selanjutnya lagi. Dia akan berbicara lagi. Nanti bisa Tuhan kasih penglihatan untuk meneguhkan apa yang dibicarakan, tujuan apa dan bla bla dan semuanya. Itu akan Tuhan sampaikan lagi. Asal kalau sudah ada seperti itu, kita harus mulai ambil waktu. Cepat-cepat untuk mulai ambil waktu untuk berdoa saat itu, mencari tahu lagi, Tuhan, tadi Tuhan bicara ini, apa lagi selanjutnya ini? Maksud Tuhan selanjutnya apa ini? Begitu. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan sepenuhnya selanjutnya. Gitu. Nah, itu caranya. Nah, kalau saudara bisa lakukan itu, maka waktu Roh Kudus berbicara selanjutnya lagi, sudah gampang kita pahami. Dan gampang bagaimana caranya untuk kita respon. Untuk dibimbing selanjutnya lagi. Jadi jangan begitu Roh Kudus berbicara terus kita, ya sudah begitu saja. Tinggalkan begitu saja. Jangan. Itu kesempatan untuk saudara ambil doa. Gitu. Waktu di kamar atau di mana, doa sebentar. Cari tahu lagi Tuhan apa yang Tuhan mau nih. Bukakan lagi Tuhan. Supaya saya mengerti maksudmu. Apa ini Tuhan? Nah, itu Tuhan akan bukakan lagi. Gitu. Nah, tapi kalau tadi suara hati dan sebagainya tadi, hanya cuma di situ. Sejahtera, tidak sejahtera. Baik, tidak baik. Itu saja. Terbatas. Tapi kalau Roh Kudus berbicara, dia akan bukakan banyak hal lagi. Dan bukan hanya saat itu. Mungkin hari-hari berikut lagi, dia akan bukakan lagi. Itu tandanya. Dia akan bukakan lagi hari besok atau malam lagi tidur. Dapat penglihatan, dapat mimpi dari Tuhan. Itu kelanjutan dari apa yang Tuhan bicara.
Dia akan bukakan lagi selanjutnya. Bisa seminggu, sebulan. Asal bagaimana kita peka dengan bagaimana awal Roh Kudus berbicara itu. Dia akan tuntun selanjutnya. Itu yang terjadi juga dengan waktu Paulus diutus untuk pelayanan ini. Kalau kita lihat, dia masuk sampai ke Makedonia. Bagaimana Tuhan tuntun sampai mereka harus layani orang-orang yang terikat dengan berhala di sana. Itu mereka harus ketemu dengan Lydia ya, sebagai jemaat mula-mula, dan mereka harus bagaimana melayani daerah yang keras itu di wilayah itu. Nah, jadi Tuhan akan tuntun selanjutnya kalau setelah Roh Kudus berbicara itu banyak hal yang akan Tuhan bukakan lagi. Nah, kemudian yang berikut, melalui pengetahuan, beda dengan karunia pengetahuan. Nah, ini beda. Pengetahuan itu jadi begini, ini contohnya. Seperti ada orang punya Tuhan kasih karunia pengetahuan. Nanti dalam doa-doa puasa, doa untuk satu kota, pulau, kalau pulau itu kejahat, kita harus mewakili untuk meminta ampun kepada Tuhan. Tapi kita tidak tahu bagaimana dosa kota itu. Tuhan akan kasih tahu. Tuhan akan kasih tahu sehingga saudara akan tahu masalah kota ini, pulau ini seperti apa. Roh Kudus akan bukakan itu dan kita akan naik itu kepada Tuhan, mewakili pulau itu, minta ampun kepada Tuhan. Gitu. Seperti Daniel berdoa mewakili pemimpin-pemimpin, raja-raja gitu. Kepada Tuhan, minta ampun dosa, mewakili negara bangsa Israel. Nah, waktu kita berdoa syafaat pun demikian, saudara. Roh Kudus akan bukakan sehingga kita memiliki karunia pengetahuan. Ada beberapa pulau Tuhan bukakan pengetahuan itu. Saya tidak punya waktu untuk bersaksi itu. Tuhan bukakan, ini pulau dari awal bagaimana, seperti apa. Dan saya harus bawa itu kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Dosa pulau itu, kota itu seperti apa, awal mulanya seperti apa dan bagaimana. Mengadu kepada Tuhan. Habis selesai minta belas kasihan, pengampunan. Tuhan habis itu minta lagi supaya Tuhan pulihkan, berkati pulau itu. Dan itu ada beberapa pulau yang terjadi seperti itu. Nah, baik. Nah, itu namanya karunia Tuhan kasih pengetahuan. Tetapi karunia yang di sini melalui pengetahuan beda dengan karunia pengetahuan. Pengetahuan ini saya kasih contoh seperti begini. Ibu-ibu lagi goreng ikan, tiba-tiba pergi jemur pakaian. Sementara jemur pakaian, dalam pikiran mulai diingatkan kebiasaan bahwa kalau ikan itu lagi goreng, waktunya begini sudah matang. Harus cepat-cepat pergi untuk balik ikan itu. Tapi karena saking asiknya jemur, sementara sudah diingatkan cepat-cepat ke dapur, tapi tanggunglah jemur ini lagi gitu. Begitu habis jemur pakaian, kembali datang sampai depan pintu sudah bau hangus itu ikan. Lalu kita pukul jidat kita. Aduh, tadi kan saya lagi diingatkan itu cepat-cepat datang, tinggalkan dulu. Aduh, kenapa saya lupa ya? Nah itu, padahal saya sudah diingatkan. Nah itu namanya Tuhan berbicara lewat pengetahuan kita hari-hari. Gitu. Jadi jangan saudara berpikir dalam hari-hari Tuhan tidak berbicara. Tuhan berbicara, kebiasaan kita hari-hari dalam bekerja. Kadang Tuhan ingatkan, nih harus kau lakukan ini. Begitu kita tidak lakukan, nanti menyesal kemudian wah tadi saya sudah diingat. Di hati saya tadi ada ingat, saya ingat begini. Kenapa saya tidak? Aduh, nah. Setelah itu menyesal lagi. Itu tanda Tuhan berbicara. Nah, kemudian saudara, Tuhan berbicara melalui penglihatan. Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1 melihat Tuhan dan sebuah penglihatan. Yakub dalam Kejadian 4 ayat 2 mendapat penglihatan ketika Tuhan berfirman. Bentuk-bentuk penglihatan. Penglihatan batinia yaitu mata iman yang bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini tingkatan penglihatan yang pertama, penglihatan mata iman. Untuk berdoa, tutup mata berdoa sungguh-sungguh, tapi mendapat penglihatan. Ini namanya penglihatan mata iman. Seperti kelise di depan. Jadi, walaupun seperti hitam putih, maksudnya kurang penjelasan, tapi juga itu dari Tuhan.
Ada yang dari Tuhan, ada yang bukan dari Tuhan ya. Tapi memang harus dicek baik-baik. Tapi Tuhan bisa berbicara seperti itu. Namanya penglihatan mata iman. Begitu berdoa, Tuhan kasih penglihatan gitu. Tapi tidak seperti penglihatan seperti TV, nonton video begitu. Tapi cuma mata iman, yakinin Tuhan lagi berbicara. Ini kayaknya bentuk waktu berdoa Tuhan perlihatkan seperti ini. Gitu. Benda yang disimpan orang ini, pisau keris itu seperti ini. Tapi kesan di hati kayaknya begitu. Dia simpan pisau keris. Tadi memang ada lihat, tapi kan baru tidak jelas ya. Tapi dalam bentuk mata iman. Hati yakin benar ini. Walaupun penglihatannya itu belum jelas. Maksudnya begitu ya. Penglihatan masih samar-samar, tapi hati yakin ini penglihatan. Nah, kalau hati yakin demikian, itu benar. Amin. Itu cara mengujinya. Karena yang menguji nanti itu hati kita. Gitu. Karena di hati kita ada Roh Kudus dan ada firman. Dua-duanya ada di situ. Itu akan menguji penglihatan yang Tuhan kasih. Itu penglihatan mata iman. Merupakan keyakinan yang sungguh-sungguh. Memang sepertinya tidak melihat, tapi berasa seperti melihat. Itu pasti Tuhan berbicara. Nah, kemudian saudara, penglihatan di bawah sadar, yaitu di bawah roh, lalu melihat penglihatan. Nah ini, jadi ini artinya bahwa sementara berdoa, roh kita ini bisa saudara dibawa oleh Tuhan untuk mendapat penglihatan-penglihatan. Nah ini dialami oleh Petrus. Gitu, nanti saudara baca ayat-ayatnya sendiri, bisa diterangkan saja untuk kita kejar waktu. Nah jadi penglihatan ini begini saudara, kadang begitu berdoa, sementara berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba roh kita diliputi oleh kuasa Tuhan, lalu kita dibawa untuk melihat penglihatan-penglihatan. Bahkan saudara, bisa saja roh kita ini diangkat keluar untuk melihat penglihatan, bisa. Itu karena Alkitab berkata, roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus, betul, menaikkan keluhan-keluhan yang tidak dapat diucapkan. Gitu. Jadi waktu kita berdoa, Roh Kudus itu bisa menguasai roh kita. Amin. Dan dia bisa membawa roh kita untuk melihat penglihatan-penglihatan. Pengalaman-pengalaman ini juga sering saya alami. Bagaimana Roh Kudus membawa roh ini untuk melihat penglihatan-penglihatan. Karena penglihatan dalam roh, maka Roh Kudus bekerja dengan roh kita. Untuk melihat, baik itu roh kita ada dalam hati, dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini. Tapi Roh Kudus bisa membawa roh kita keluar. Makanya ada orang yang bersaksi, rohnya dibawa ke surga, melihat surga. Itu penglihatan. Amin. Gitu. Itu ada ayatnya. Roh Kudus bersama roh kita, membawa roh kita mengaku ya Aba, berseru ya Aba, ya Bapa, bisa. Tuhan bawa roh kita, bisa. Gitu. Nah, saya punya kesaksian satu yang tentang bagaimana roh bawa keluar untuk waktu pelayanan di Desa Oimova. Saya sudah pernah cerita belum ya? Sudah kemarin ya? Untuk melihat hadirat dan kemuliaan. Sudah kemarin ya? Itu dia. Jadi roh kita bisa dibawa keluar. Nanti kita akan belajar apa itu hadirat, apa itu kemuliaan, seperti apa waktu dia turun, seperti apa. Mau itu malaikat turun seperti apa. Waduh, luar biasa sekali. Gitu. Ternyata doa itu kita mengalami pengalaman-pengalaman dalam alam roh bersama Tuhan. Halo? Dan itu terlalu sangat dahsyat loh. Luar biasa. Nah kemudian surah penglihatan mata terbuka. Elisa berdoa supaya mata bujangnya terbuka untuk melihat kereta api. Bukan kereta api kita punya ya. Kereta berapi maksudnya ya. Bala tentara Tuhan yang menyertai mereka. Nah, jadi saudara, ini bujangnya ini saudara kan tadi masalahnya bahwa dia tidak melihat. Tetapi Elisa berdoa, tiba-tiba matanya pun dibukakan, dia melihat. Wah, ternyata yang menyertai kita lebih banyak daripada pasukan yang datang. Yang menyertai kita lebih banyak. Nah, ini penglihatan secara mata terbuka. Memang saudara, dalam penglihatan itu ada level-levelnya. Tadi level pertama, mata iman. Kemudian Tuhan membuka mata rohani kita melihat.
Nah, tuh, gitu. Tadi melihat lewat mata iman, yakin, kayaknya ini ada penglihatan nih. Nah, baru dari situ, mata batin. Nah, kemudian roh kita Tuhan bukakan untuk mendapat penglihatan. Nah, kemudian saudara, bukan hanya roh kita yang dibuka untuk mendapat penglihatan, itu disebut mata rohani, dibuka untuk mendapat penglihatan secara roh juga. Tapi saudara, mata jasmani juga bisa dibuka untuk mendapat penglihatan. Ini penglihatan mata terbuka. Begitu. Nah, penglihatan mata terbuka ini memang kadang-kadang saudara bisa lihat seperti TV loh. Lalu, jelas seperti TV. Ada satu bapak, dia minta supaya doakan dia supaya apa namanya ini, surat permohonan yang dia masukkan ke kantor Dikbud Provinsi Kupang itu untuk dia ngajar itu bisa dia dipanggil untuk mengajar. Saya sudah pernah bersaksi belum? Belum ya. Jadi penatua ini kalau jadi dia melayani di gereja, nah gereja Pintu Mas Desa Maiwal. Jadi sama di situ, jadi penatua. Jadi kalau pendeta tidak naik mimbar berarti dia yang bantu pendeta untuk apa namanya khotbah di mimbar. Sekali waktu dia datang sama saya, Adi, tolong doakan saya. Saya bilang kenapa? Ini saya sudah masukkan ini surat permohonan di Dikbud Provinsi di Kupang untuk saya jadi guru, tapi panggilan belum datang juga sudah 6 tahun. Oh. Sementara ngobrol, kami dua lagi ngobrol, tiba-tiba saya lihat, sementara ngomong dia mata terbuka, saya lihat ada pisau keris melayang-layang di depan wajah dia. Saya sementara ngobrol lihat dia, tapi saya juga lihat pisau keris melayang-layang. Lalu Tuhan bilang begini, dia ada simpan pisau jimat, model seperti pisau pramuka diikat kain merah. Oh, baik. Lalu Tuhan perlihatkan di rumahnya itu ada simpan mantra-mantra jimat dari bahasa-bahasa Arab itu yang bis tamri, terus sebut 3 kali, lalu apa namanya, nanti lihat itu apa bulan purnama, baru sebut ayat kursi itu, terus banting kaki 3 kali, ada pukul dompet 3 kali, macam-macam ada di situ. Saya baca, nanti dia bawa datang baru saya lihat, wih ternyata seperti ini lah. Jadi saya lihat, wah saya bilang begini, ada simpan ini juga gini-gini ya, gitu. Lalu dia, gitu penglihatan semua. Lalu saya tanya sama dia, saya bilang begini saja ayat firman Tuhan Yesaya berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara aku dengan engkau ialah dosa. Kalau ada dosa kita berdoa, Tuhan tidak akan jawab. Jadi begini, saya mau tanya dulu sama kakak ini, saya mau tanya itu. Kalau ada dosa Tuhan tidak akan jawab. Saya percaya nanti Tuhan jawab ini pergumulan. Tapi bagaimana kalau ada dosa, berarti kita harus selesaikan. Maka itu saya tanya dulu. Apakah kakak ada pakai simpan-simpan jimat-jimat kah? Ada simpan opo-opo kah? Apa dan sebagainya. Kalau ada dan mengaku supaya kita berdoa. Lalu dia bilang begini, tidak, adik saya ini sama di gereja gitu. Jadi saya tidak simpan-simpan itu. Baik kalau begitu. Sementara dia ngomong, Tuhan perlihatkan lagi. Ada model seperti kapur-kapur itu sama akar-akar. Oh berarti ada ini. Lalu saya semakin merendah lagi, saya tanya, begini saja, ini mungkin kakak lupa atau bagaimana? Nah coba ingat-ingat baik-baik lagi. Ingat lagi begitu. Siapa tahu dulu ada pakai-pakai, jadi sekarang lupa. Itu jadi coba pikirkan baik-baik lagi. Gitu. Jadi masih ada kasih karunia Tuhan ya untuk. Lalu dengan merendah saya terus tanya lagi baik-baik. Coba kakak ingat baik-baik dulu, jangan-jangan lupa kak. Gitu. Saya coba pancing dia supaya dia ingat. Tidak lama dia jawab dengan spontan. Dia bilang begini, adik, saya ini kalau pendeta tidak datang menaik mimbar, saya khotbah ini, saya khotbah di gereja adik.
Saya perhatikan Tuhan bilang kesombongan rohaninya muncul, sementara dosanya belum diselesaikan. Mendidih di hati mulai muncul loh. Pas dia mulai cerita bilang begini, saya ini suka khotbah di atas mimbar begini, wah. Nah itu gereja. Jadi gereja namanya gereja Maywal ini yang nanti dia pegang juga dengan gereja Lomo Aveng sama Laka Aveng. Tiga gereja ini penatua yang urus dari pusat ini. Jadi dia mulai cerita dia punya segala macam. Sementara dia cerita demikian, di sini mendidih betul loh. Tuhan itu cemburu dengan berhala loh. Jadi kalau memang benar-benar Tuhan bukakan ada berhala, lalu orang itu belat-belit kiri kanan, itu di sini mendidih loh. Udah mulai mendidih. Bagaimana kita mulai mengatur itu tuh, gitu. Pengurapan, apalagi kalau pengurapan kenabian kalau tidak diimbangi dengan kasih, habis berat loh. Makanya Yohanes Pembaptis itu taruhannya kepala. Saya mulai belajar, waduh, untung kita perjanjian baru loh. Perjanjian baru jadi dibungkus dengan kasih. Kalau enggak, itu dia bakar betul-betul loh. Kecemburuan Tuhan itu bisa membuat tanah terbelah. Itu perjanjian lama itu. Untuk kita hidup dikasih karunia, zaman Yesus ini dibungkus itu kecemburuan dengan kasih. Jadi waktu pengurapan itu turun, itu sudah mendidih itu. Waduh, untung ada dibungkus dengan kasih. Jadi saya agak merendah, kalau tidak bisa ditelan orangnya. Begitu dia berbohong, karena berbohong itu langsung itu. Kalau sementara Rogus bekerja berbohong, itu bisa gemetar di tempat loh. Itu beberapa kejadian seperti itu. Nanti lain kali saya cerita, gemetar kursi terangkat semua. Jadi sementara seperti itu, karena sudah mendidih di hati, lalu saya bilang begini, Tuhan bukakan di jidatnya, langsung itu jidatnya tiba-tiba itu mengkilat sekali. Tuhan beri dia tanam obat nona di situ. Karena sudah saking mendidih, Tuhan bukakan semuanya, ditelanjangi betul loh. Saya tidak tanya lagi karena sudah mendidih, saya tunjuk jidatnya, saya bilang begini, kau tanam apa di situ? Saya tunjuk jidatnya, kau tanam apa di situ? Kaget dia, kau tanam obat nona kan? Lalu dia bilang begini, iya Adi, tadi kau bilang kau ini sudah khotbah di mimbar majelis gereja, saya cuci dia habis-habis betul. Saya cuci betul-betul karena itu. Nah, jadi kecemburuan Tuhan itu betul-betul muncul. Habis itu selesai baru saya bilang begini. Baru Tuhan bilang begini. Itu disebut kasih Tuhan datang. Saya tanya, mana itu pisau? Oh, ada di rumah. Mana itu mantra-mantra yang tulisan bahasa Arab itu? Ada di rumah. Tadi kau bilang tidak ada. Itu habis saya bilang begini. Baru habis selesai, dia ngaku semua selesai. Baru Tuhan bilang begini, kasih tahu sama dia. Itu kasih Tuhan. Hari ini dia bertobat, hari ini aku jawab pergumulan. Lalu saya bilang begini, sudah, Tuhan katakan hari ini kau bertobat, hari ini Tuhan jawab pergumulan. Tetapi sebagai tanda pertobatan, kau pulang. Saya usir dia, pulang. Sebagai bukti bahwa kau bertobat, besok pagi kau bawa semua jimat-jimat itu datang. Itu bukti pertobatan. Baru apa yang Tuhan katakan ini jadi. Gitu. Jadi memang perlu penyelesaian dulu. Tuhan tidak hanya jawab doa begitu sementara dosa menjadi penghalang, tidak bisa. Akhirnya saya usir dia pulang. Besok pagi jam 9 pagi saya tunggu. Datang dia bawa benar itu pisau jimat, mantra-mantra yang tulis ayat kursi semuanya. Ada bisdamri, baca 3 kali, menghadapi itu bulan purnama. Gitu. Usap wajah nanti jadi apa? Waduh, segala macam. Banting kaki 3 kali, pukul dompet, nanti artinya apa? Waduh, segala macam lah. Jadi diambil itu akar, ada akar di hutan itu, dan dari dukun dimasukkan ke sini. Itu supaya itu kami di sana sebut namanya obat nona, supaya cewek-cewek lihat nanti naksir. Kalau di sini namanya pakai susuk ya. Pakai susuk di sini segala macam itu.
Nah, akhirnya sudah, begitu datang, besok pagi dia datang, doa sama dia habis selesai pemulihan. 2 minggu kemudian saya masih di situ, surat panggilan untuk datang mengajar di SD Impres di Alur Kecil. Datang. 2 minggu kemudian, dia datang sama saya, Ade, surat panggilan sudah datang. 2 minggu berarti yang Tuhan bilang, hari ini dia bertobat, hari ini aku jawab pergumulannya. Nah, itu bapak saya kerja di kantor pos. Jadi tahu, pesawat dari Kota Kupang turun itu seminggu sekali ke Kalabai. Jadi seminggu surat turun sampai di Kota Kalabai, nanti diantar surat sampai ke kecamatan. Sampai ke desa, itu seminggu baru sampai lagi ke desa. Jalan kaki tadi kan yang saya bilang itu. Jalan kaki seperti itu loh. Jadi 2 minggu baru bisa sampai di desa. Berarti benar. Kenapa sampai 2 minggu surat panggilan datang? Berarti Tuhan bilang hari ini dia bertobat. Hari ini aku jawab pergumulan. Luar biasa itu Tuhan. Yang luar biasanya begini. Itu dia 6 tahun lalu surat permohonan. 6 tahun lalu punya permohonan. Sementara ini ada 13 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 13 kabupaten punya tamatan sekolah SMA, SPG, SMA, SMEA, negeri dan semuanya itu sudah pasti punya banyak proposal, punya permohonan masukkan betul di kantor Dikbud. No, 6 tahun punya itu berarti sudah tumpuk-tumpuk, entah tahu ditaruh di mana. Surat permohonan diantar sudah dibuang di mana? Siapa tahu karena kantor sudah penuh dibakar, karena itu 13 kabupaten loh. Yang herannya, kok bisa surat panggilan dia yang sudah 6 tahun lalu entah dibuang di mana bisa datang? Saya percaya malam itu mungkin Tuhan buat ini kepala dinas tidak bisa tidur. Kau bangun bikin surat untuk nama yang begini supaya dia ngajar di sekolah. Malaikat bisa kasih bangun kepala dinas. Amin. Yang saya heran itu, kok bisa 6 tahun punya panggilan? Habis dia sudah ngajar di SD Alur Kecil itu, 3 bulan kemudian dia datang ke saya. Datang ke rumah saya, sudah di kota, tinggal di rumah di orang tua, tinggal di situ, saya lagi di situ. Dia datang, kucuk-kucuk datang pagi-pagi, lalu dia bilang begini, Adik, dia ngobrol-ngobrol kami makan habis selesai, dia bilang begini, adik, ternyata pendeta saya bisa tipu, tapi penginjil saya tidak bisa tipu. Maksudnya bahwa kalau di sana kalau yang pergi menginjil apa semua itu penginjil. Dia bilang penginjil saya tidak bisa tipu, tapi pendeta saya bisa tipu. Itu saya ingat loh. Kalau gereja tidak ada doa, pendeta pun bisa ditipu loh. Itu. Amin. Ini bahaya loh. Naik mimbar turun mimbar tapi jimat jalan terus, obat nona di jidat. Nona bayangkan. Itu. Nah kalau kita nggak berdoa, itu saya semakin mendidih lagi. Wah, kalau gereja model begini, itulah yang membuat kenapa pentingnya doain. Sekolah doa, karunia-karunia kita harus tumbuhkan di gereja. Karena itu gereja mula-mula itu tumbuh semua karunia. Gereja mula-mula itu setiap hari mujizat. Sekarang kita tunggu KKR dulu baru mujizat. Ini kan udah terbalik ini. Halo. Ini ada sesuatu yang hilang di gereja yang saya temukan. Wah, kita harus kembalikan. Baik, saya kira itu dulu karena sudah jam. Nanti baru kita lanjut lagi minggu depan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur.